Selamat malam Mbak Olivia. Selamat Apa malam. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja. Agak nggak baik Ada apa sih. ini? Oh, gitu. Kenapa Ya, ini kok datang ke sini? Apakah ada yang mau dikonsulkan? ya. Jadi saya ingin menceritakan tentang toxic relationship yang saya pernah alamin gitu ya. Jadi saya di sini Ya, pernah mengalami kasar toksiknya itu perilaku pacar saya kepada saya yang terlalu mengkengkang ketika saya ingin main bersama teman-teman saya gitu. Saya nggak boleh terlalu pulang lama-lama, tapi sedangkan orang tua saya tuh membolehkan gitu. Maksudnya tuh asal saya izin pada orang tua saya gitu ya. Nah, kalau sama pacar saya tuh kayak saya bilang aku belum pulang. Itu nanti pacar saya tuh kayak mana aja, kok belum pulang ngapain aja gitu. Padahal konteksnya di sini kan saya bermain-main sama teman-teman saya tuh maksudnya tuh ya udah saya menghabiskan waktu bersama gitu. Nah, terus pacar saya gitu nanti kalau misalkan saya sudah pulang gitu ya, nanti kita selalu berantem gitu perkara saya selalu pulang telat. Kalau maksudnya tuh kalau disuruh pulang tuh kayak nggak langsung pulang gitu. Padahal kalau dalam kedua orang tua saya sendiri ya itu tidak mempersalahkan hal itu gitu. tapi Mbak Olivia sendiri udah pernah menanyakan enggak ke pacarnya kenapa dia itu posesif itu kenapa gitu? Apakah Mbak Olivia pernah menanyakan itu ke pacarnya? Pernah saya pernah menanyakan kayak kenapa sih kamu kayak gini gitu, kayak kenapa sih kamu terlalu mengatur-ngatur aku padahal aku juga sudah dewasa loh. Maksudnya tuh kita tuh menjalin hubungan tuh uh, maksudnya tuh nggak yang main-main gitu ya awalnya tuh. Tapi Hmm. ini ceritanya itu pada saat itu pacar saya tuh cerita pada saya bahwa dia mengatakan hal kayak gini. Ya soalnya untuk alasannya ya soalnya aku sayang kamu itu satu katanya. Terus yang kedua ya soalnya dia mungkin punya masalah kepercayaan ya sama orang apa mantannya yang dulu gitu. Kenapa sih kok bisa sampai ngengkang aku? Kan aku mikir kayak gitu ya. Nah, si pacarku tuh ya kayak mikir dia takut. Dia takut kalau aku tuh seperti mantannya itu tadi, yang mantannya yang pernah selingkuh atau pernah apa, kayak intinya main belakang gitu loh. Terus Hmm. aku juga bilang kalau misalkan kayak ya kalau kamu kayak gitu ya kamu nggak bisa nyamain dong ke karakter orang lain, aku bilang gitu. Kan yang di sini kan aku juga udah apa-apa tuh selalu bilang ke kamu, maksudnya selalu yang ngomong, ngabarin. Aku nggak pernah kok yang hilang-hilangan nggak ngasih kabar atau apa. Saya bilang kayak gitu ke pacar saya. Tapi Mbak Olivia sendiri tuh udah pernah nggak sih kayak berdiskusi sama pacarnya kayak udah sih kayak kita itu udah dewasa gitu udah pernah diskusi tentang itu. Sudah pernah. Tapi kayaknya memang Terus menurut saya ya, apa? Gimana? responnya responnya pacarnya Mbak Olivia itu seperti apa? Iya kayak maksudnya menurut saya tuh responnya tuh kayak ya udahlah kayak tetap dia teguh pada pendiriannya kayak misalkan ya udah kayak maunya dia begitu maksudnya tuh maunya dia dengan segala keposesifannya itu tadi padahal kalau menurut saya itu bagi saya toksik ya maksudnya saya nggak suka digituin maksudnya saya juga sudah dewasa itu tadi sudah dewasa sudah ngerti mana yang baik dan buruk gitu loh tapi pacar saya itu tetap nggak bisa mempercayai saya gitu meskipun itu pacar saya seperti itu. Terus apakah selain tidak percaya itu apakah ada hal-hal yang lain yang dilakukan pacarnya Mbak Olivia kayak uh, seperti pernah sih kayak dulu tuh awal-awal banget itu ya kalau pacaran tuh kayak nge-body shaming sih kayak ih kamu kayak gendutan gitu itu pernah kamu kok jerawatan sih kayak gitu itu pernah terus saya bilang loh terus kenapa maksudnya itu kayak ada masalah apa mas sampai kamu mengatakan seperti itu ya saya tuh bukan tipikal orang yang tersinggungan ya tapi kalau ada orang yang berkomentar seperti itu ya saya agak oh berarti dia itu seakan-akan maunya saya harus cantik saya harus putih saya harus bersih wajahnya seperti itu jadi saya mempunyai pikiran tuh loh nih anak nih gimana sih maksudnya tuh mau nerima saya kayak gini atau enggak kayak gitu. terus sekarang Mbak Olivia sendiri sama pacarnya itu kayak gimana? Masih nyaman kah atau udah nggak betah atau gimana? Dibilang nggak betah ya karena
Tapi gini loh, kalau orang udah menjalin, udah sayang, kayak udah apa tuh kayak ya udah kita ngelakuin gitu loh, kayak sampai capeknya kita kayak gitu, kayak sampai Terus capeknya Mbak kita. Alia, Mbak Alivia sendiri, terus Gimana? Mbak Alivia sendiri tuh udah pernah, Mbak Alivia sendiri tuh pernah nggak sih kayak kenal sama teman-temannya gitu, terus tanya-tanya tentang apakah dia itu kayak gini tuh ke semua mantan-mantannya, apa hanya ke Mbak Alivia saja kayak gitu. Mbak Alivia tuh udah pernah tanya Kalau itu kayak sih gitu. kayaknya belum ya, karena aku sendiri sama pacarku tuh nggak pernah kenal temen-temennya gitu. Jadi maksudnya tuh pacarku tuh bukan tipikal orang yang hobi nongkrong-nongkrong juga. Kayak maksudnya itu ya udah dia itu sering di rumah, kebanyakan di rumah, dia ngerjain tugas, dia ambis kayak gitu-gitu. Jadi aku nggak pernah punya dan channel ya, maksudnya istilahnya keleluasaan buat informasiin dia itu gimana sih. Dan aku sendiri nggak sering pernah kalau sama dia itu nggak sering bahas masa lalu gitu. Maksudnya itu mantan-mantannya dia, aku nggak pernah bahas dia. Bahkan mantan-mantanku juga aku nggak pernah bahas ke dia. Terus itu Mbak, harapan Mbak Alivia sendiri sekarang untuk pacarnya itu kayak gimana? Kalau harapan saya sendiri ya saya sebisa mungkin kayak ya kepingin lah menjalani kayak ya udah kita udah dewasa, kayak ayo ayo punya tujuan bareng-bareng, tapi ya dengan maksudnya itu kita tapi masih jalan bareng, bukan maksudnya tujuannya itu beda, tapi kita jalan bareng, bukan yang aku harus ngikut tujuanmu dan aku harus ngikut kamu, bukan seperti itu. Harapan saya seperti itu gitu, sama pacar saya. Tapi kalau memang pacar saya sendiri emang yang ya keras kepala, kayak maksudnya itu belum susah, maksudnya tuh susah diajak berdiskusi, ya berbuat. Jadi kayak saya ya udah melaksanakan segala hal rutinitas, maksudnya kita dia di posisi itu ya kayak diterima aja meskipun kurang nyaman gitu. Berarti sekarang Mbak Olivia itu udah tahu kan apa baik buruknya buat hubungannya gitu kan, udah tahu, kayak udah juga berusaha menerima juga kan. Ya betul, ya semakin lama kayak ya semakin menerima. Nah prinsip saya kalau emang saya udah benar-benar capek ya saya nggak bisa ngelanjutin hubungan ini gitu. Saya bisa nyari orang lain lagi gitu kan. Maksudnya itu dalam ya nggak selalu bisa sama orang ini gitu. Saya mikirnya gitu. Kalau nanti suatu saat saya emang udah benar-benar capek sama sikapnya dia, kalau dia emang nggak bisa mau mendengarkan saya gitu. Tapi Mbak Olivia kurang lebihnya kan sudah bisa gitu memecahkan masalah, memahami masalahnya Mbak Olivia sendiri gitu kan sekarang. Iya sudah, Terus alhamdulillah sudah. apakah ada yang mau diceritakan lagi Mbak Olivia selain Uh, itu? Mungkin cukup itu dulu sih, karena yang saya alamin selama ini kayak maksudnya ngerasa nggak seret, itu aja sih, baru itu aja. Oke, mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya. Oke, terima kasih Mbak Clarita.